Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisko Negara Padang dengan NIM 2203200058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HACCP atau Hajar Analisis Critical Control Point untuk 1 jam ke depan. Baik, langsung saja. Apa itu HACCP? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwasanya dalam industri pangan modern, aspek keamanan pangan bukan hanya sekedar tuntutan hukum, tetapi menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pasar global. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan yang sehat, sistem pengendalian keamanan pangan harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terukur. Nah, salah satu sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakui secara internasional adalah HACCP atau Hajar Analisis Critical Control Point, yaitu sistem ini dirancang untuk mencegah terjadinya kontaminasi pangan, bukan hanya mengidentifikasi masalah di akhir proses produksi, tetapi pendekatan ini juga menjadikan HACCP sebagai standar emas dalam keamanan pangan di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu HACCP. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwasanya HACCP adalah kepanjangan dari Hajar Analisis Critical Control Point, yaitu yaitu sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang berbasis ilmiah dan sistematis. Nah, tujuan utama dalam HACCP ini adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses produksi makanan dan mengendalikannya pada titik-titik kritis untuk memastikan bahwa produk pangan aman untuk dikonsumsi. Berbeda dengan metode infeksi konvensional yang hanya berfokus pada pengujian produk akhir, HACCP menekankan pada pencegahan sejak tahap awal produksi. Kemudian pendekatan ini membantu industri pangan merancang peralatan prosedur serta proses produksi yang lebih higienis dan efisien. Kemudian kita juga perlu mengetahui sejarah dan latar belakang HACCP. Nah, sistem HACCP ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA atau National Aeronautic and Space Administration bekerjasama dengan Pillsbury dan Company. Nah, awalnya sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh para astronot benar-benar aman, steril, dan bebas dari kontaminasi. Nah, dalam pengembangan luar angkasa, makanan terkontaminasi bisa berakibat fatal sehingga sistem pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan. Pada tahun 1970, sistem HACCP mulai diterapkan dalam industri pangan komersial dan terus berkembang menjadi standar keamanan pangan global. Lembaga internasional seperti WHO dan FAO kemudian merekomendasikan HACCP sebagai pendekatan utama dalam pengawasan pangan. Hingga kini, HACCP telah menjadi landasan dari berbagai regulasi internasional dan diadopsi oleh banyak negara untuk memastikan produk pangan mereka itu memenuhi standar keamanan global. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan HACCP di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri penerapan HACCP itu diatur dalam peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Aturan ini menegaskan bahwa industri pangan wajib menerapkan sistem keamanan pangan yang memenuhi standar internasional jika ingin menembus pasar ekspor. Selain itu, ada BSN atau Bandar Standarisasi Nasional juga mengakui berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP. Perusahaan pangan yang telah memiliki sertifikat HACCP tidak hanya dianggap memenuhi regulasi nasional, tetapi juga memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Kemudian kita akan masuk ke tujuan dan manfaat penerapan HACCP ini. Nah, penerapannya sendiri dalam industri pangan itu sangat memberikan manfaat yang sangat luas.
baik bagi produsen maupun konsumen. Nah, ada beberapa tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan keamanan produk. Nah, dengan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya sejak awal, risiko kontaminasi produk dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, produk yang diproduksi dengan standar HACCP cenderung lebih dipercaya karena telah melalui proses kontrol keamanan yang ketat. Kemudian memenuhi regulasi nasional dan internasional. HACCP juga membantu perusahaan memenuhi berbagai standar hukum seperti regulasi ekspor pangan ke Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi. Karena fokus pada pencegahan, HACCP mampu menekankan biaya akibat kerusakan produk, penarikan kembali atau recall, atau keluhan konsumen. Kemudian mendukung daya saing global. Perusahaan yang menerapkan HACCP memiliki peluang lebih besar dalam memperluas pasar atau jaringan ke luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bahaya dalam HACCP. Nah, di dalam sistem HACCP ada 3 jenis utama bahaya atau hazard yang perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara sistematis. Yang pertama itu bahaya biologis. Nah, bahaya ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, dan jamur. Contohnya adalah Salmonella, E. coli, dan Listeria monotogenes, yaitu kontaminasi biologis yang sering terjadi akibat sanitasi yang buruk, suhu penyimpanan yang tidak sesuai, atau proses pengolahan yang tidak higienis. Kemudian ada bahaya kimiawi. Nah, bahaya kimia muncul dari pestisida, logam berat, bahan tambahan pangan berlebihan, atau racun alami dari tumbuhan dan hewan. Nah, contoh bahaya kimia adalah aflatoksin pada kacang-kacangan dan merkuri pada ikan. Kemudian ada bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini terjadi akibat benda asing seperti serpihan kaca, logam, plastik, atau kayu yang masuk dalam produk pangan. Nah, bahaya ini bisa menyebabkan cedera serius pada konsumen jika tidak ditindaklanjuti. Kemudian kita masuk kepada titik kendali kritis dan batas kritis. Nah, di dalam HACCP dikenal istilah CCP atau Critical Control Point atau titik kendali kritis, yaitu tahapan dalam proses produksi yang sangat menentukan keamanan produk. Pada tahap ini, tindakan pengendalian dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Nah, batas kritis atau critical limits itu merupakan nilai spesifik yang ditetapkan untuk setiap CCP. Contohnya, suhu minimum pasteurisasi susu adalah 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian, suhu penyimpanan daging beku tidak boleh lebih dari min 18 derajat Celcius. Kemudian, pH pada beberapa produk fermentasi harus berada pada batas tertentu agar mikroba berbahaya tidak tumbuh. Nah, jika batas kritis ini tidak terpenuhi, maka produk dianggap tidak aman dan harus dilakukan tindakan koreksi. Kemudian, pemantauan dan tindakan koreksi. Nah, yang pertama itu dari pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan secara rutin dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap CCP berjalan sesuai batas kritis. Pemantauan bisa dilakukan dengan pengukuran suhu dan kelembapan, pemeriksaan pH, inspeksi kebersihan peralatan dan lingkungan produksi. Kemudian tindakan koreksi atau corrective action, yaitu jika hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan, maka tindakan korektif harus segera dilakukan. Nah, misalnya yaitu menghentikan produksi sementara, memperbaiki prosedur atau peralatan, menarik kembali produk yang tidak memenuhi standar. Nah, kemudian validasi dan verifikasi dalam HACCP. Nah, seperti yang kita ketahui, validasi merupakan proses pengujian untuk memastikan bahwa sistem HACCP mampu mengendalikan bahaya secara efektif.
Validasi dilakukan melalui uji coba, analisis lab, atau penelitian teknis. Kemudian verifikasi yaitu kegiatan untuk mengevaluasi apakah penerapan HACCP dilakukan sesuai dengan rencana verifikasi. Kemudian verifikasi ini meliputi audit internal, inspeksi berkala, serta peninjauan catatan produksi. Kemudian kita masuk pada pembahasan prinsip-prinsip utama dalam HACCP. Nah, terdapat 7 prinsip utama dalam penerapan HACCP yang menjadi fondasi sistem ini. Yang pertama itu identifikasi potensi bahaya pada seluruh tahapan produksi, yaitu beridentifikasi bahaya-bahaya yang ada pada mulai dari produksi hingga pada pengeluaran outputnya gitu. Kemudian menentukan CCP atau Critical Control Point untuk mengendalikan bahaya, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menyusun sistem pemantauan CCP, menetapkan tindakan koreksi saat terjadi penyimpangan, melakukan verifikasi sistem HACCP secara berkala, serta mendokumentasikan seluruh proses HACCP secara rinci dan konsisten. Kemudian ada 12 langkah penerapan HACCP untuk dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat 12 langkah, yaitu membentuk tim HACCP. Kemudian yang kedua, menentukan lingkup penerapan, mengumpulkan informasi produk dan proses, mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi, menentukan titik kendali kritis, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, menyusun sistem pemantauan, menetapkan tindakan korektif, melakukan verifikasi sistem, melakukan validasi sistem, mengembangkan dokumentasi HACCP, memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan. Nah, langkah-langkah ini dapat membantu industri menerapkan HACCP secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk pada contoh penerapan HACCP di industri pangan. Nah, pada industri pengolahan daging, yaitu penerapan HACCP itu melibatkan pengawasan suhu penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pencegahan kontaminasi silang. CCP misalnya suhu ruang pendingin harus di bawah 4 derajat Celcius. Kemudian industri pengolahan sayur dan buah, yaitu pengendalian dilakukan pada tahap pencucian, pengupasan, pengemasan, dan meliputi kebersihan air, pencuci, dan suhu blanching. Kemudian industri perikanan dan seafood, yaitu fokusnya pada pengendalian suhu penyimpanan, pencegahan kontaminasi mikrobiologis, dan sanitasi peralatan. Baik, maaf, selanjutnya kita lanjut. Pentingnya pelatihan dan edukasi dalam HACCP ini. Nah, pelatihan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penerapan HACCP, yaitu seluruh karyawan yang terlibat dalam proses produksi harus memahami prinsip-prinsip HACCP, prosedur kebersihan, cara pemantauan CCP, prosedur tindakan koreksi. Nah, dengan SDM yang kompeten maksudnya, penerapan HACCP dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Kemudian dokumentasi dan audit HACCP. Nah, dokumentasi merupakan bukti penerapan bahwasanya HACCP itu secara nyata, yaitu dari hasil pemantauan, prosedur koreksi, laporan verifikasi, rekaman pelatihan, audit internal dan eksternal secara berkala juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP selalu up to date dan sesuai standar. Kemudian masuk kita kepada tantangan dan solusi penerapan HACCP di Indonesia. Nah, tantangannya yaitu kurangnya pemahaman teknis pelaku usaha kecil dan menengah, biaya implementasi awal yang tinggi, minimnya tenaga ahli HACCP di daerah. Kemudian solusi yang bisa diberikan yaitu pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah. Kemudian pemberian insentif atau subsidi. Karena biaya implementasi yang tinggi tadi tentu membutuhkan biaya insentif atau subsidi. Kemudian kolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan perguruan tinggi. Nah, dengan adanya kolaborasi tentunya untuk menambah tenaga ahli HACCP yang bisa kita pakai yang dekat
terdekat gitu. Jadi tanpa adanya tenaga ahli, HACCP tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian masuk pada pemotongan tindakan koreksi, prinsip utama sudah ya. Contoh masuk kita pada peran HACCP dalam mendukung SDGs dan ketahanan pangan. Nah, penerapan HACCP tidak hanya bermanfaat bagi industri sendiri, namun juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs 2, Zero Hunger, SDGs yang ketiga, Good Healthy and Well-being, kemudian SDG 12, Responsible Consumption and Production. Nah, dengan sistem keamanan pangan yang kuat, kualitas gizi masyarakat itu meningkat. Nah, risiko penyakit juga akibat makanan menurun dan daya saing ekspor Indonesia itu meningkat. Kemudian masuk kita kepada studi kasus, maksudnya materi pentingnya budaya keamanan pangan atau food safety culture. Nah, salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan penerapan HACCP adalah adanya budaya keamanan pangan atau food safety culture di lingkungan kerja. Nah, budaya ini mencerminkan komitmen seluruh anggota organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan, dalam menjaga keamanan pangan setiap harinya. Budaya keamanan pangan tidak hanya sebatas mengikuti prosedur, tetapi juga membentuk sikap sadar dan tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin terjadi. Nah, karyawan juga perlu paham bahwa setiap tindakan kecil seperti mencuci tangan, membersihkan alat, atau menggunakan pakaian kerja bersih adalah bagian dari rantai keamanan pangan. Perusahaan yang memiliki budaya keamanan pangan yang kuat akan lebih cepat mendeteksi masalah, memiliki komunikasi internal yang efektif, dan mampu menjaga konsistensi penerapan HACCP. Meskipun terjadi perubahan personel atau kondisi operasional. Nah, hubungan HACCP dengan sistem manajemen mutu yang lain, yaitu ISO 22000 dan GMP. Nah, HACCP seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu lain, seperti ISO 22000, yaitu standar internasional sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup prinsip HACCP dan komunikasi rantai pasok. Kemudian GMP atau Good Manufacturing Practices, ya, yaitu pedoman dasar untuk memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan cara yang baik dan higienis. Integrasi HACCP dengan ISO 22000 atau GMP memberikan keuntungan yang sangat besar. Yang pertama itu menjamin produk aman sekaligus konsisten mutunya. Kemudian menyederhanakan proses audit internal dan eksternal, memperluas kepercayaan pasar internasional. Nah, dengan integrasi ini, perusahaan tidak hanya aman dari sisi bahaya pangan, tetapi juga unggul dalam efisiensi dan mutu produk. Kemudian kita masuk pada pembahasan, yaitu dampak ekonomi penerapan HACCP. Nah, selain aspek keamanan, penerapan HACCP juga memiliki dampak ekonomi yang positif, yaitu perusahaan yang menerapkan cenderung mengurangi biaya akibat produk recall atau penarikan produk rusak dari pasar. Kemudian menekan pemborosan bahan baku dan energi, meningkatkan nilai tambah produk karena dianggap lebih aman dan berkualitas. Bahkan di tingkat makro, negara yang menerapkan HACCP secara luas di sektor industri pangan memiliki daya saing ekspor lebih tinggi karena memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Kemudian masuk kita pada pembahasan peran pendidikan dan pelatihan dalam keberhasilan HACCP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya HACCP tidak akan berhasil tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Nah,
pelatihan di sini bukan hanya diberikan saat awal penerapan, tetapi harus dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan dan teknologi baru, mengantisipasi risiko baru di rantai pasok, dan memperbarui pemahaman karyawan terhadap standar keamanan pangan. Contoh bentuk pelatihannya yaitu simulasi audit HACCP, pelatihan analisis risiko biologis, workshop dokumentasi HACCP, training kebersihan personal atau personal hygiene. Kemudian karyawan yang memahami mengapa prosedur itu penting akan lebih konsisten menjalankan sistem daripada yang hanya sekedar mengikuti aturan. Kemudian masuk kita kepada peran digitalisasi dan teknologi dalam sistem HACCP modern. Nah, perkembangan teknologi juga turut mendukung munculnya konsep HACCP digital atau Smart HACCP System. Kini banyak perusahaan menggunakannya. Sensor suhu otomatis untuk pemantauan real time, aplikasi pencatatan digital untuk dokumentasi CCP, kemudian Internet of Things atau IoT untuk menghubungkan alat pemantau ke sistem pusat, dan artificial intelligence atau AI untuk menganalisis tren risiko. Nah, digitalisasi ini membuat proses pemantauan dan verifikasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, selain itu, penggunaan teknologi juga membantu perusahaan dalam menghadapi audit online dan pelaporan otomatis kepada regulator. Kemudian masuk kita kepada keterkaitan HACCP dengan ketahanan pangan nasional. Nah, HACCP juga memiliki kaitan erat dengan konsep ketahanan pangan nasional atau food security. Nah, sistem keamanan pangan yang baik berarti produk lokal memiliki standar tinggi, konsumen terlindungi dari produk berbahaya, dan produksi pangan menjadi lebih berkelanjutan. Nah, dengan demikian penerapan HACCP bukan hanya bermanfaat untuk satu perusahaan saja, namun juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, industri kecil menengah (IKM) yang menerapkan HACCP dapat lebih mudah menjangkau pasar retail besar atau e-commerce yang kini mensyaratkan sertifikasi keamanan pangan. Kemudian masuk kita pada peran audit internal eksternal dalam keberlanjutan HACCP. Nah, audit juga menjadi elemen penting yang memastikan sistem HACCP tetap berjalan dengan baik. Nah, audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu audit internal yang dilakukan oleh tim perusahaan sendiri untuk mengevaluasi kinerja sistem. Kemudian audit eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau regulator seperti BPOM atau BSN. Kemudian audit ini tidak hanya mencari kesalahan, melainkan juga menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, dari hasil audit perusahaan dapat memperbaiki SOP, memperbarui batas kritis, atau menambah titik kendali baru sesuai kondisi aktual produksi. Kemudian masuk kita pada pembahasan yaitu tantangan global dalam penerapan HACCP. Nah, di dalam konteks global masih banyak tantangan dalam penerapan HACCP. Nah, terutama itu di negara berkembang, yaitu antara lain ketimpangan infrastruktur laboratorium, perbedaan iklim yang memenuhi penyimpanan pangan, kurangnya harmonisasi standar antar negara, serta biaya sertifikasi yang tinggi bagi UMKM. Namun, berbagai organisasi internasional seperti FAO dan WHO terus mendukung negara-negara yang berkembang tadi dengan program pelatihan, pendanaan, dan panduan teknis agar HACCP bisa diterapkan secara lebih luas dan inklusif. Nah, studi kasus inspiratif penerapan HACCP. Nah, sebagai ilustrasi tambahan, ada beberapa contoh nyata dalam penerapan HACCP, yaitu penerapan HACCP pada industri susu pasteurisasi, yaitu di mana susu merupakan salah satu bahan pangan bergizi tinggi
yang sangat diminati masyarakat. Namun di sisi lain, susu juga termasuk bahan pangan mudah rusak dan berisiko tinggi terkontaminasi mikroorganisme patogen seperti Listeria monocytogenesis, kemudian Salmonella dan E. coli. Nah, sistem kontaminasi ini dapat terjadi mulai dari proses pemerahan, pengangkutan, penyimpanan hingga pada pengolahan di pabrik. Nah, oleh karena itu perusahaan pengolahan susu wajib menekankan sistem HACCP untuk menjamin bahwa setiap produk yang dikonsumsi itu benar-benar aman dan layak. Kemudian tujuan penerapan HACCP-nya yaitu menjamin produk susu itu bebas dari mikroba patogen. Nah, kemudian meminimalkan risiko kontaminasi silang selama proses produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek produk lokal, memenuhi standar keamanan pangan untuk ekspor ke Singapura dan Malaysia. Kemudian identifikasi bahaya dan analisis risiko. Nah, pada tahap awal, tim HACCP perusahaan melakukan analisis bahaya atau hajar analysis untuk mengidentifikasi potensi risiko pada setiap tahapan proses produksi, yaitu tahapan produksi pada pemerahan susu sapi. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu kontaminasi dari ambing sapi, alat pemerahan. Nah, jenis bahayanya itu yaitu bahaya biologis, risikonya itu tinggi ya. Kemudian pengangkutan ke pabrik. Nah, potensi bahayanya itu yaitu suhu tinggi yang dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri. Jenis bahayanya itu jenis biologis, risikonya tinggi. Kemudian penyaringan dan penyimpanan. Potensi bahaya yang dapat terjadi itu kontaminasi dari alat logam atau tangki. Jenis bahaya ini yaitu bahaya fisik dan kimia, dan risiko pada bahaya ini yaitu sedang. Kemudian masuk pada pasteurisasi, yaitu tahap memproduksi pasteurisasi. Potensi bahaya yang terjadi yaitu proses pemanasan tidak mencapai suhu yang optimal. Jenis bahaya itu biologis, risikonya itu sangat tinggi. Nah, kemudian pengemasan, yaitu potensi bahaya yang dapat terjadi kontaminasi silang dari lingkungan. Jenis bahaya itu biologis, sedangkan risikonya itu sedang. Kemudian penyimpanan akhir, suhu ruang itu terlalu tinggi, jenis bahaya itu biologis dan tinggi, risikonya itu tinggi ya. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa tahap pasteurisasi merupakan titik kendali kritis, yaitu CCP paling penting dalam HACCP. Kemudian penentuan titik kendali kritis CCP. Berdasarkan hasil analisis, sistem HACCP menetapkan beberapa CCP utama, yaitu suhu pasteurisasi, yaitu harus mencapai minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kemudian suhu ini cukup untuk membunuh mikroorganisme patogen tanpa merusak kandungan gizi susu. Kemudian suhu pendingin cepat atau cooling, yaitu setelah pasteurisasi, susu itu harus segera didinginkan hingga suhu di bawah 4 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri baru. Kemudian kebersihan alat dan tangki. Ya, semua tangki, pipa, dan wadah penyimpanan itu harus dicuci menggunakan sistem CIP atau cleaning in place agar steril. Nah, kemudian kualitas kemasan, yaitu bahan kemasan harus food grade dan bebas dari BPA serta disterilisasi sebelum digunakan. Kemudian masuk kepada penetapan batas kritisnya, yaitu suhu minimum pasteurisasi yaitu 72 derajat Celcius, waktu minimum pemanasan yaitu 15 detik, suhu maksimum penyimpanan dingin 4 derajat Celcius, dan jumlah mikroba maksimum yang diizinkan yaitu kurang sama dengan dari 10 CFU per milinya. Nah, apabila hasil penentuan menunjukkan deviasi dari batas ini, maka tindakan korektif harus segera dilakukan. Kemudian sistem pemantauan atau monitoring system, yaitu untuk memastikan bahwa CCP itu tetap terkendali. Nah, perusahaan menerapkan sistem pemantauan struktur
terstruktur. Nah, yaitu sensor suhu otomatis dipasang pada tangki pasteurisasi untuk mencatat suhu setiap detiknya. Kemudian form log monitoring, yaitu diisi oleh operator setiap 30 menit. Kemudian pengawasan visual oleh petugas QA atau Quality Assurance, yaitu untuk memastikan alat bersih dan berfungsi dengan baik. Data pemantauan disimpan secara digital dan diverifikasi. Kemudian tindakan korektif. Nah, apabila suhu pasteurisasi turun di bawah 70 derajat Celcius, sistem otomatis akan menghentikan proses pengaliran susu, mengeluarkan alarm tanda bahaya, dan menyimpan data anomali untuk dianalisis oleh teknisi. Kemudian, susu yang telah diproses di bawah suhu standar tidak akan dijual, melainkan dikategorikan sebagai produk gagal proses dan dimusnahkan sesuai prosedur keamanan pangan. Kemudian verifikasi dan validasi sistem, yaitu tim ACJP melakukan verifikasi rutin setiap minggunya, yaitu meliputi pemeriksaan alat pasteurisasi, sensor suhu, dan termometer kalibrasi. Kemudian pengujian sampel susu oleh laboratorium mikrobiologi internal, audit internal HACCP oleh tim QA setiap bulan. Selain itu, lembaga eksternal seperti BPOM dan BSN juga melakukan audit tahunan untuk memastikan bahwa penerapan HACCP sesuai standar internasional. Kemudian masuk kita pada dokumentasi dan pelatihan karyawannya, yaitu perusahaan menyusun dokumen HACCP manual yang mencakup diagram alur proses produksi, catatan pemantauan suhu, laporan audit dan validasi, rekam pelatihan karyawan. Nah, pelatihan diberikan juga kepada semua operator tentang teknik sanitasi peralatan, personal hygiene, identifikasi penyimpangan pada CCP, dan tanggung jawab pelaporan jika ada masalah. Hasilnya, tingkat kesalahan manusia atau human error menurun drastis hingga 40% setelah pelatihan rutin diterapkan. Nah, dampak dari penerapan HACCP yaitu setelah tahun penerapan sistem HACCP, perusahaan mencatat hasil positif yang signifikan, yaitu dengan indikator kasus kontaminasi mikroba. Sebelum HACCP ada 8 kasus per tahunnya, namun setelah menerapkan HACCP yaitu hanya terdapat 1 kasus per tahunnya. Kemudian indikator dalam jumlah produk reject. Nah, sebelumnya sebelum menerapkan HACCP yaitu 5% dari total produksi, namun setelah diterapkan kurang dari 1%. Kemudian dari segi pengaduan konsumen, sebelum diterapkannya HACCP di perusahaan tersebut, 12 laporan per bulannya pasti ada. Namun setelah diterapkannya HACCP, kurang lebih hanya 1 laporan per bulannya. Kemudian pada volume ekspor, sebelum diterapkannya HACCP yaitu 0 liter atau tidak sama sekali ada. Kemudian setelah diterapkannya HACCP, adanya 15.000 liter per bulannya untuk dilakukannya ekspor. Nah, selain itu, produk susu tersebut berhasil mendapatkan sertifikasi HACCP dan ISO 22000 serta diakui oleh lembaga sertifikasi pangan internasional. Konsumen pun menjadi lebih percaya terhadap produk lokal. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus yang saya jelaskan tadi, bahwasanya HACCP sangat efektif dalam mencegah masalah sebelum terjadi, bukan menanganinya setelah timbul. Nah, maka oleh karena itu pentingnya untuk mencegah daripada mengobati. Nah, disiplin dan konsistensi seluruh karyawan menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem HACCP juga. Investasi teknologi dan pelatihan juga terbukti mengurangi resiko sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Kemudian dokumentasi dan audit
bukan hanya sekedar formalitas, tetapi alat untuk menjaga perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan kolaborasi antara manajemen, tim HACCP, dan lembaga sertifikasi memperkuat sistem keamanan pangan dalam sebuah perusahaan tadi. Nah, kesimpulan dari studi kasus itu yaitu HACCP pada industri susu pasteurisasi ini menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan berbasis HACCP dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia, asalkan didukung oleh manajemen yang berkomitmen, SDM yang terlatih, teknologi yang memadai, dan pengawasan yang ketat. Keberhasilan ini menjadi contoh bahwa industri lokal pun mampu memenuhi standar keamanan pangan internasional dan bersaing di pasar global. Kemudian kita lanjut materi kita, bahwasannya penerapan HACCP tidak hanya sebatas pada proses pengolahan makanan di pabrik, tetapi juga menyentuh seluruh rantai pasok pangan atau food supply chain, mulai dari petani, pemasok bahan baku, transportasi, hingga pada konsumen akhir. Sistem ini menuntut sinergi dari berbagai pihak, karena keamanan pangan bukan hasil dari satu tahapan saja, melainkan hasil kolaborasi berlapis dari hulu hingga pada hilir. Dalam praktiknya, HACCP juga menjadi dasar dalam membangun keamanan pangan yang terintegrasi atau Integrated Food Safety System. Misalnya peternak sapi itu harus memastikan pakan hewan itu bebas zat kimia berbahaya, distributor wajib menjaga suhu selama pengiriman, dan pengecer bertanggung jawab atas penyimpanan sesuai standar. Nah, setiap pihak juga memiliki peran yang saling terkait. Jika satu rantai gagal, maka seluruh sistem keamanan pangannya bisa runtuh. Nah, selain itu, HACCP juga memegang peran penting dalam membangun kepercayaan rantai pasok global atau Global Food Trust. Itu di era perdagangan bebas, banyak negara hanya menerima produk pangan impor yang sudah terverifikasi HACCP. Nah, dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjamin keselamatan konsumen, tetapi juga menjadi paspor dagang internasional bagi pelaku usaha. Nah, dari sisi lingkungan, penerapan HACCP turut berkontribusi dalam mewujudkan produk pangan berkelanjutan atau sustainable food production, yaitu ketika proses produksi dijalankan dengan pengendalian yang ketat, maka limbah yang dihasilkan bisa diminimalkan, pemakaian energi lebih efisien, dan penggunaan bahan kimia bisa ditekan. Dengan kata lain, HACCP mendukung prinsip ekonomi hijau atau green economy dalam industri pangan. Perusahaan yang berorientasi pada HACCP biasanya juga menerapkan praktik ramah lingkungan seperti daur ulang cucian, pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk, dan pengurangan emisi dari mesin produksi. Nah, dalam konteks sosial, penerapan HACCP memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Makanan yang aman dan berkualitas berarti menurunkan risiko penyakit akibat pangan, yaitu foodborne disease, yaitu keracunan, diare, atau infeksi bakteri. Negara dengan tingkat penerapan HACCP yang baik terbukti memiliki angka kejadian penyakit bawaan makanan lebih rendah dan pengeluaran kesehatan publik yang menurun. Dengan demikian, HACCP bukan hanya sistem industri, melainkan juga bentuk investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian, HACCP juga berperan dalam membangun transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di dalam era digital saat ini, konsumen semakin kritis dan menuntut keterbukaan informasi mengenai proses produksi. Nah, perusahaan yang menerapkan HACCP dengan baik biasanya terbuka dalam menampilkan label, tanggal kadaluarsa, informasi gizi, dan sumber bahan baku.
Transparansi ini menumbuhkan loyalitas dan citra positif di mata konsumen, sekaligus menekan praktik curang dalam industri pangan. Nah, dari sisi akademik dan riset, HACCP telah menjadi objek kajian yang terus berkembang. Para peneliti kini mempelajari cara mengadaptasi prinsip HACCP untuk produk pangan baru seperti makanan fermentasi, pangan fungsional, atau produk berbasis tumbuhan plant-based food. Kemudian pengembangan HACCP juga diarahkan untuk menghadapi ancaman baru seperti mikroplastik, yaitu mikroplastik dalam pangan laut, kontaminasi akibat perubahan iklim, dan risiko bioteknologi pada bahan pangan, rekayasa genetika. Artinya, HACCP tidak berhenti hanya sebagai sistem statis, namun ia juga berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, konsep HACCP berbasis risiko risk-based HACCP mulai dikembangkan. Pendekatan ini menilai bahaya berdasarkan probabilitas dan tingkat dampaknya, sehingga sumber daya perusahaan ini bisa difokuskan pada titik dengan risiko yang tinggi. Kemudian misalnya itu seperti perusahaan minum dingin yang mungkin akan menempatkan prioritas tinggi pada pengawasan suhu, sementara industri roti lebih fokus pada pengendalian kelembapan dan jamur. Pendekatan berbasis risiko ini membuat sistem HACCP menjadi lebih efisien, fleksibel, sesuai konteks industri, dan penerapan HACCP juga menumbuhkan kesadaran etis dalam bisnis pangan. Prinsip utama sistem ini sejatinya adalah melindungi manusia. Artinya, tanggung jawab utama perusahaan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan tidak membahayakan konsumen. Etika inilah yang menjadi dasar munculnya istilah food integrity, yaitu kejujuran dan integritas dalam rantai produksi pangan. Perusahaan yang memprioritaskan keamanan pangan dianggap memiliki nilai moral yang tinggi dan berkontribusi positif terhadap pembangunan kemanusiaan. Di banyak negara, penerapan HACCP juga menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha di sektor pangan. Nah, restoran, pabrik minuman, usaha catering itu diwajibkan untuk menunjukkan penerapan prinsip HACCP sebelum diberikan lisensi operasional. Kemudian langkah ini juga dilakukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan semua pelaku industri memiliki standar kebersihan dan keamanan yang sama. Indonesia pun mulai mengikuti arah tersebut dengan BPOM dan Dinas Kesehatan Daerah yang aktif melalui bimbingan teknis dan audit HACCP terhadap pelaku usaha skala kecil hingga besar. Dan dalam konteks digitalisasi, banyak industri kini mulai mengembangkan platform HACCP berbasis cloud. Nah, di mana semua data pemantauan, validasi, dan audit tersimpan otomatis di sistem daring. Hal ini tentunya sangat membantu sebuah perusahaan dalam menyiapkan dokumen audit dan mempercepat proses evaluasi. Nah, selain itu, data digital memungkinkan analisis secara jangka panjang, misalnya untuk melihat pola fluktuasi suhu produksi atau frekuensi penyimpangan. Nah, dengan data tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan berbasis bukti atau data driven decision making untuk memperbaiki sistem untuk memperbaiki sistemnya yang secara berkelanjutan. Kemudian pada sisi lain yang menarik dari penerapan HACCP adalah hubungannya dengan ketahanan pangan global, yaitu Global Food Security. Nah, di dalam dunia semakin terhubung,
Suatu kasus kontaminasi pangan bisa berdampak luas lintas negara. Contohnya itu kasus Salmonella di satu pabrik ekspor bisa menyebabkan penarikan produk di berbagai benua. Karena itu penerapan HACCP di setiap negara itu bukan hanya kepentingan lokal, namun juga bagian dari tanggung jawab global untuk menjaga kesehatan dunia. HACCP juga berperan penting dalam pendidikan vokasi dan perguruan tinggi. Nah, banyak sekolah kejuruan dan universitas kini memasuki HACCP sebagai bagian dari kurikulum teknologi pangan, agribisnis, dan industri pertanian. Mahasiswa juga diajarkan tidak hanya teori, tetapi juga simulasi penerapan di laboratorium atau industri. Nah, pembelajaran ini dapat membantu menciptakan generasi muda yang kompeten dalam keamanan pangan dan sistem menghadapi kebutuhan industri modern. Selain aspek industri, HACCP kini juga diterapkan pada usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan adaptasi sederhana. Misalnya, produsen tempe, kue kering, atau sambal rumahan mulai mempraktikkan prinsip dasar HACCP seperti pengendalian suhu, kebersihan alat, dan pelabelan aman. Meski tidak seformal perusahaan besar, penerapan prinsip dasar ini sangat juga membantu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Nah, jika dilihat lebih luas, HACCP bukan hanya sistem teknis, melainkan gerakan global menuju kesadaran pangan yang aman, etis, dan berkelanjutan. Ia mengajarkan pentingnya tanggung jawab bersama antara produsen, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga makanan yang kita konsumsi tetap aman dari hulu hingga ke hilir. Sistem ini mempertemukan ilmu pengetahuan teknologi dan nilai kemanusiaan dalam satu kerangka kerja yang saling melengkapi. Kemudian saya akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan dari keseluruhan materi yang saya bahas ya. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point merupakan salah satu pencapaian paling penting dalam bidang keamanan pangan modern. Nah, ia tidak hanya menjadi prosedur teknis, tetapi juga filosofi pengendalian mutu yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas tertinggi. Dari seluruh pembahasan mengenai HACCP, mulai dari pengertian, sejarah, prinsip, penerapan di Indonesia, manfaat, studi kasus, hingga pada aspek dan teknologi, dapat disimpulkan bahwa HACCP adalah fondasi utama bagi terciptanya pangan yang aman, sehat, efisien, dan berkelanjutan. Secara konseptual, HACCP lahir dari kebutuhan untuk mencegah bahaya sebelum terjadi, bukan menanganinya setelah masalah muncul. Pendekatan ini menjadikan HACCP berbeda dari metode konvensional yang hanya fokus pada pemeriksaan akhir produk. Nah, di dalam HACCP, keamanan pangan dijamin melalui proses pengawasan yang ketat di setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pada distribusi produk akhir. Artinya, keamanan pangan bukan hasil kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang dirancang secara ilmiah, terukur, dan berkelanjutan. Prinsip dasar HACCP menekankan itu pentingnya analisis risiko atau hazard analysis dan pengendalian titik-titik critical control points. Nah,
Melalui analisis ini, setiap potensi bahaya baik biologis, kimia, maupun fisik dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara tepat. Dengan demikian, HACCP berfungsi sebagai peta kendali yang membantu produsen memahami di mana titik rawan dalam proses produksi dan bagaimana mencegah risiko yang mungkin timbul. Begitu juga penerapan HACCP tidak hanya penting bagi industri besar, tetapi juga bagi seluruh pelaku usaha di sektor pangan, termasuk UMKM, restoran, catering, dan pedagang kecil. Karena pada dasarnya, prinsip HACCP itu bersifat universal, melindungi makanan dari bahayanya yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Setiap produsen makanan, sekecil apapun skalanya, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Dari sisi sejarah, sistem HACCP lahir pada tahun 1959 melalui kerjasama antara NASA dan Pillsbury Company, dan saat itu NASA menghadapi tantangan yang unik, yaitu memastikan bahwa makanan untuk para astronot benar-benar steril dan bebas dari kontaminasi di luar angkasa, karena kegagalan sedikit saja bisa berakibat fatal. Maka dibutuhkan sistem pencegahan total, yaitu konsep ini kemudian berkembang dan diadopsi secara global oleh organisasi pangan dunia seperti FAO dan WHO. Begitu juga menetapkannya sebagai standar internasional keamanan pangan. Nah, pada konteks nasional, penerapan HACCP di Indonesia menjadi semakin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah mengatur pedoman penerapan HACCP dalam Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Itu peraturan ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan makanan dan minuman untuk menerapkan sistem HACCP secara konsisten. Selain itu, lembaga seperti BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan berbagai lembaga sertifikasi swasta telah menyediakan pelatihan dan audit sertifikasi untuk memastikan bahwa industri pangan di Indonesia dapat memenuhi standar global. Penerapan HACCP di industri pangan terbukti memberikan manfaat besar, baik dari segi keamanan produk, efisiensi produksi, maupun daya saing pasar. Nah, perusahaan yang menerapkan HACCP secara disiplin biasanya mengalami penurunan yang signifikan dalam status kasus kontaminasi, penurunan jumlah produk cacat, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Lebih dari itu, sertifikasi HACCP juga membuka akses ke pasar ekspor karena banyak negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mensyaratkan sertifikasi HACCP sebagai prasyarat utama perdagangan produk pangan lintas batas. Jika ditinjau dari dimensi sosial, HACCP berperan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pangan yang tidak aman dapat menjadi sumber penyakit menular, bahkan menyebabkan epidemi yang tidak dikendalikan dengan baik. Melalui HACCP, setiap potensi bahaya seperti bakteri patogen, residu bahan kimia, atau benda asing dapat dikendalikan dengan ilmiah. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi langsung terhadap angka penyakit bawaan makanan atau foodborne disease yang menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan di dunia. Dari aspek ekonomi, penerapan HACCP membawa dampak efisiensi dan peningkatan nilai tambah. Perusahaan yang memiliki HACCP yang baik
dapat menekankan biaya akibat produk yang rusak, recall, atau denda dari pelanggaran regulasi. Sistem ini juga membantu perusahaan mengurangi pemborosan bahan baku dan energi karena semua proses berjalan berdasarkan standar dan pengawasan yang ketat. HACCP pada akhirnya bukan hanya tentang keamanan pangan, tetapi juga tentang efisiensi produksi dan tanggung jawab ekonomi. Kemudian, dalam konteks studi kasus nyata seperti yang diterapkan pada industri susu pasteurisasi di Jawa Barat yang sudah saya jelaskan tadi, penerapan HACCP berhasil meningkatkan keamanan produk dan efisiensi perusahaan melalui pengawasan terhadap suhu pasteurisasi, pendinginan cepat, serta kebersihan peralatan. Perusahaan mampu menurunkan angka kontaminasi hingga 90%. Produk yang sebelumnya sering mengalami penolakan karena kualitas yang tidak stabil kini justru menembus pasar ekspor dan memperoleh sertifikasi HACCP serta ISO 22000. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa dengan penerapan prinsip HACCP yang konsisten, perusahaan lokal pun mampu bersaing di kancah internasional. Dari sisi pendidikan dan pelatihan, HACCP juga menjadi alat pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, penerapan sistem ini memerlukan tenaga kerja yang memahami analisis bahaya, cara kalibrasi alat, teknik pengujian laboratorium, dan prosedur audit. Nah, oleh karena itu, banyak lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia yang kini memasukkan HACCP ke kurikulum keahlian pangan dan agribisnis. Tujuannya agar generasi muda siap menghadapi kebutuhan industri modern yang semakin menuntut kualitas dan keamanan produk. HACCP juga tidak bisa dilepaskan dari konsep teknologi, yaitu di era industri 4.0, banyak perusahaan yang telah memanfaatkan Internet of Things atau IoT dan sensor otomatis untuk pemantauan suhu, kelembapan, serta waktu proses produksi secara real time. Dengan demikian, HACCP tidak lagi bersifat reaktif, tetapi prediktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan pola produksi. Pada akhirnya, seluruh uraian tentang HACCP menunjukkan bahwa sistem ini adalah fondasi utama peradaban pangan yang modern. Ia tidak hanya melindungi manusia dari bahaya, tetapi juga membangun struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih sehat. HACCP menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran. Tiga nilai yang menjadi inti dari keberlanjutan industri pangan masa depan. Dengan sistem ini, makanan yang kita konsumsi bukan hanya lezat dan bergizi, tetapi juga aman, etis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melihat perkembangan global dan tantangan masa depan, HACCP akan terus berevolusi menjadi sistem yang lebih adaptif, digital, dan berbasis risiko. Nah, dari keseluruhan pembahasan ini menggambarkan bahwa HACCP bukan sekedar prosedur teknis atau sertifikasi formal, melainkan sebuah komitmen jangka panjang terhadap keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan. Sistem ini membantu dunia tentunya memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi manusia dari meja makan, rumah tangga, hingga restoran mewah, aman, bersih, dan layak dikonsumsi. Dengan penerapan yang disiplin, sinergitas lintas sektor, dan dukungan kebijakan pemerintah, HACCP akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan global yang berkelanjutan. HACCP adalah simbol peradaban pangan yang maju,
perpaduan antara sains, etika, dan tanggung jawab sosial. Ia membangun jembatan antara keamanan pangan dan kesejahteraan manusia. Nah, dalam era modern ini, penerapan HACCP bukan lagi pilihan, namun sebuah keharusan moral dan profesional bagi setiap pelaku industri pangan yang ingin menjadi dan menjaga kepercayaan konsumen, melindungi lingkungan, serta berkontribusi pada kesehatan dan keberlanjutan mendatang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di Frisco Padang Channel.